Dalam keheningan sholat, setiap gerakan memiliki makna yang dalam. Sujud adalah momen di mana kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Dengan 7 bagian tubuh menyentuh bumi, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki, kita merendahkan diri di hadapan keagungannya, membisikkan, Subhana Rabbiyal A'la. Setelah sujud kedua pada rakaat kedua, kita duduk untuk tasyahud awal. Sebuah jeda untuk bersaksi. Jari telunjuk terangkat saat lisan mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga mengirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah inti dari kepasrahan dan kesaksian seorang hamba. Sebelum kita bedah zikir-zikirnya, kita perlu paham dulu, kenapa sih sujud itu spesial banget? Rasulullah bersabda, momen terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Ini bukan cuma soal posisi badan kita yang merendah, tapi di saat itulah ruh kita terasa paling dekat dan pintu langit dibuka lebar-lebar. Lalu, mungkin ada yang bertanya, memangnya boleh membaca lebih dari satu zikir saat sujud? Jawabannya, menurut para ulama, adalah boleh dan bahkan dianjurkan. Dengan memperkaya bacaan sujud kita menggunakan zikir-zikir autentik yang diajarkan Nabi, kita berkesempatan meraih keutamaan yang lebih besar. Ini membuka pintu bagi kita untuk membuat ibadah kita jadi jauh lebih kaya makna. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Anggap ini sebagai menu spesial yang bisa kamu pilih dan variasikan dalam sujudmu untuk merasakan pengalaman spiritual yang lebih dalam. Pilihan pertama, bacaan dasar yang penuh makna. Ini adalah bacaan yang paling kita kenal, pondasi dari sujud kita. Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Artinya, Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Ini adalah pengakuan dasar kita akan kemuliaan dan ketinggian mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan kedua, pujian tambahan yang indah. Sedikit berbeda, dengan tambahan pujian yang memperkaya makna. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Artinya, Maha Suci Robku yang Maha Tinggi, dan segala puji baginya. Di sini, kita tidak hanya menyucikan, tapi juga langsung memuji Allah. Pilihan ketiga, zikir favorit Rasulullah. Ini adalah zikir yang sangat sering dibaca Nabi, terutama setelah turunnya surat An-Nasr. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika, Allahumma firli. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu, ya Allah ampunilah aku. Luar biasa kan? Dalam satu kalimat ada tasbih, tahmid, sekaligus permintaan ampun. Pilihan keempat, pujian para malaikat. Sebuah zikir agung yang juga diucapkan oleh para malaikat di langit. Subuhun kuddusun, Rabbul malaikati warruh. Artinya, Engkaulah Rob yang Maha Suci, Tuhan para malaikat dan ruh, Jibril. Saat membacanya, seolah-olah lisan kita ikut berzikir bersama para penghuni langit. Pilihan kelima, ikrar penyerahan diri total. Ini bukan sekedar bacaan, tapi sebuah pernyataan kepasrahan yang luar biasa. Allahumma laka sajadtu, wabika amantu, walaka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu, wa sawwarahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, ya Allah, hanya kepadamulah aku bersujud, karenamu aku beriman, dan kepadamu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Pilihan keenam, permohonan ampunan yang menyeluruh. Doa ini begitu lengkap, memohon ampunan untuk semua jenis dosa kita. Allahumma gfirli dzanbi kullahu, dikkohu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pilihan ketujuh, perlindungan dari murka Allah.
sebuah doa perlindungan indah yang dibaca Nabi dalam sholat malamnya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu dan dengan ampunanmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepadamu darimu. Aku tak sanggup menghitung pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Terus, gimana cara praktiknya? Apa harus dibaca semua sekaligus? Tentu tidak. Kuncinya adalah fleksibilitas. Kamu bisa memilih satu zikir yang berbeda untuk tiap sujud, atau mungkin menggabungkan 2 atau 3 zikir jika kamu sedang sholat sunnah sendirian dan punya waktu lebih luang. Coba deh, mulai dengan menambahkan satu zikir baru saja dari daftar tadi ke dalam sujudmu. Rasakan sendiri perbedaannya. Memvariasikan bacaan ini bukan sekedar memperpanjang durasi sujud, tapi memperkaya setiap detiknya dengan penghambaan yang lebih hikmat. Sholat kita bisa berubah dari yang tadinya terasa seperti rutinitas menjadi sebuah dialog spiritual yang hidup. Saat kita menempelkan dahi ke tanah, posisi terendah seorang manusia, saat itulah kita sebenarnya sedang berada di puncak kedekatan dengan Sang Pencipta. Yuk, manfaatkan momen emas ini sebaik-baiknya. Mulailah amalkan rahasia ini dalam sholatmu. Bahkan hanya dengan menambah satu zikir baru. Rasakan sendiri bagaimana spiritualitas dan kekhusyukanmu meningkat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan biarkan kebaikannya berhenti di kamu. Bagikan kepada keluarga dan sahabat agar bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.